ngerasain perasaan aneh. Kayak rasa sayang dan iba ke anak ini. Padahal aku nggak beneran kenal sama dia. Malah jadi berantem. Kita tolong. Jangan berantem. Stop kalian. Hei, kalian berdua berhenti nggak? Kalau kalian nggak berhenti, saya siram pakai air. Emangnya kita kucing? Jangan bunuh saya, Alia. Dara, jangan. Sudah terlambat, Ayah. Ayah yang tidak bertanggung jawab seperti kamu harus mati. Ayah duluan yang ingin jahat sama kita. Ayah ingin sekali membunuh kita. Tapi itu semua nggak mungkin. Kita yang akan membunuh Ayah. Enggak. Jangan, Alia. Dara. Ini saatnya pembalasan dari kamu atas semua perbuatan kamu. Jalan Cendana Raya. Kalian ngapain di situ? Ya, ada aja yang bikin aku khawatir. Semoga gak ada hal buruk terjadi sama kamu. Secepatnya ke sana. Mana ya? Tadi perasaan mobilnya lewat sini dah. Iya benar. Kemana larinya ya? Aduh, untung aja aku bisa lolos. Cepet banget itu mobil. Cari lagi yuk. Yuk. Yuk, saya cari yuk. Tempatnya sepi banget. Beneran Alia di sini? Alia pulang.
Aku udah di rumah. Kamu di mana, Van? Syukurlah. Alia beneran udah pulang. Aku aja yang berlebihan cemasin Alia. Aku lagi di jalan. Ini mau pulang. Bu, saya mau beli benang rajut. Benang rajut saya habis. Apa sih? Kamu tuh ngerepotin aja deh, Tias. Bisa nggak? Nggak usah ngerepotin suami saya aja belum ketemu. Sekarang kamu lagi. Udah, nggak usah. Bu, saya mau beli benang rajut, Bu. Ya udah, kita cari nanti ya. Sekarang masuk mobil dulu, oke? Itu Bu Rahayu. Bu! Bu, Ibu nggak apa-apa, Bu? Bisa bangun Bu, pelan-pelan. Kok perasaan aku nggak enak ya setelah lihat Bu Rahayu? Dia mau kemana? Apa aku ikutin dia aja biar aku tahu dia tinggal di mana dan aku bisa mastiin dia aman-aman aja. Aku harus bisa menemukan Tias dan Mita di sekitar sini. Sesuai dengan omongan orang suruhan aku. Pasti ada berita tentang Tias. Beberapa hari ini aku udah suruh anak buahku untuk menyelidiki rumah Mita. Pasti dia mau melaporkan sesuatu. Halo? Halo Bu Elsie. Bu Tias memang di rumah Bu Mita, Bu. Oke, bagus. Kamu tetap awasin ya. Saya kesana sekarang. Tapi Bu, barusan Bu Tias pergi Bu sama Bu Mita. Saya udah ngikutin mereka. Tiba-tiba mobil saya mogok, Bu. Dan saya melihat mobil Bu Mita ke arah Jalan Setiabudi. Dan saya nggak tahu mereka kemana. Kamu gimana sih? Kerja gitu aja nggak becus. Itu kan mobilnya Wildan. Pasti Mita yang nyetir. Aku harus ikutin. Mama. Devan, kamu gimana sih? Bawa mobil nggak lihat-lihat, main belok aja. Kalau mobil kamu nabrak mobil mama gimana? Ya, maaf ya, Ma. Maaf banget. Aku tadi soalnya lagi buru-buru ikutin mobil yang... Ya, udah nggak kelihatan lagi mobilnya.
Aduh, aku juga jadi kehilangan mobil Mita. Hati-hati nyetirnya. Iya, maaf ya, Ma. Mungkin belum rezeki aku menemukan Bu Rahayu. Semoga aja Bu Rahayu baik-baik aja bersama keluarganya. Ya udah, mendingan sekarang aku pulang aja. Takutnya Alia kelamaan nungguin aku. Di mana Mita? Di mana sih Mita? Halo Bu Elsie. Saya kehilangan jejak Tias dan Mita. Kamu awasin terus rumah Mita. Kalau kamu lihat mereka, kamu langsung kabarin saya. Alia, kamu kenapa? Siapa yang ingin menabrak aku? Kenapa masih ada aja orang yang jahat sama aku? Kamu diam terus dari tadi. Aku gak kenapa-napa. Sepertinya sekarang bukan momen yang tepat untuk ceritakan soal pertemuan aku dengan Bu Rahayu. Nanti Alia pasti makin banyak pikiran. Alia. Udah ya. Tuh kan. Bener. Bukan apa? Bener apa? Kamu tuh kalau terlalu banyak nangis, muka kamu jadinya jelek. Sembab. Kayak mata kodok. Babak. Masih. Nyari apa? Itu masker mata yang biasa kamu pakai sebelum tidur ada di mana? Di laci. Oh, di laci. Ini dia. Buat Oke. apa sih? Geser. Dah, geser sana. Enggak, dah. Jangan panik. Aku butuh tangan aku. Ayo, geser. Ini masker mata. Yang mikirnya macem-macem deh. Ah, nggak mau, aku nggak mau pakai. Udah, nggak pakai debat. Nih, kan kamu mata kodok. Nah, biar mata kamu cantik lagi, kita harus pakai masker mata. Aku boleh jujur nggak? Hah? Aku nggak tahu cara makainya yang benar gimana. Kita coba ya. Ih, atuh Devan. Coba ya. Caranya gimana sih? Begitu Oh. udah. Terus ditempel aja nih. Heeh. Ini langsung main tempel. Iya. Oke. Hati-hati ya. Nih. Set. Ya, tuh berhasil. Tuh. Bagus. Keren. Satu lagi. Sembab ntar juga hilang, nggak mesti pakai masker mata. Jangan banyak protes, ikutin aja.
Mita. Wah, itu bagus. Dah, sekarang kamu tidur aja. Diam. Hah? Kenapa? Kamu juga harus pakai. Enggak mau. Harus. Buat apa? Aku nggak perlu. Mata kamu juga jelek. Kayak mata panda. Ya, tapi bukan karena nangis kayak kamu. Ya tetap aja. Karena apa mata panda? Kurang tidur, capek, kebanyakan mikir. Capean. Enggak, karena nyelamatin kamu terus. Kamu sih nggak pernah mau dengerin aku. Sini ke dulu. Ini aman nggak sih? Aman. Adem kan? Adem banget sih sebenarnya. Wih, adem banget. Tuh. Kayak ada AC di bawah mata. Sini. Ini ngapain? Rebahan, ini tuh harus rileks. Oh. Harus sambil. Nggak bisa sambil kerja gitu? Nggak bisa, harus rileks biar matanya jadi santuy. Ini rebahan nggak apa-apa ya? Ya. Kamu nggak marah ya? Nggak. Yaudah. Atau aku harus rebahan di sofa? Udah di sini aja repot deh. Terus gimana nih? Udah rileks aja. Relax. Gagal lagi. Gagal aja terus. Ngajar ya kamu, Alia. Lihat aja. Sampai kapanpun, aku akan terus nyoba buat nyelakain kamu, Alia. Aku nggak akan ngebiarin kamu hidup dan ngerasa menang terus. Jen, kenapa, ada apa? Mah, aku tuh capek, Mah. Aku udah sering banget nyoba buat celakain Alia, tapi nggak pernah berhasil sedikit pun. Dia selalu aja beruntung. Aduh Jen, Mama kan udah sering bilang sama kamu. Tolong jangan gegabah ya nak. Ingat, bukan Alia yang celaka. Malah nanti kamu dijebloskan ke penjara. Ingat kan? Seperti waktu itu. Mah, tapi aku nggak bisa terima, Mah, kalau terus-terusan ngeliat Alia tuh menang. Aku tuh pengen dia tuh celaka, mati atau apa kek. Aku nggak terima Mah diginin terus sama Alia, Mah. Iya nak, Mama ngerti banget perasaan kamu. Tapi Jen, Mama minta tolong sama kamu. Sekali ini aja dengerin Mama. Jangan pernah gegabah ya sayang. Papa aja belum ketemu. Masih dalam proses pencarian. Entah sampai kapan Papa ditemuinnya, Jen. Mama nggak mau kamu tuh kenapa-napa sayang. Mama nggak mau, Mama sendirian loh. Kamu yang sabar dulu ya sayang. Ma? Pak, Oh iya, Mama tadi habis dari mana? Mama habis dari ATM, Pak. Ambil uang cash untuk gajiannya si Ipah. Katanya ATM-nya keblokir, dia minta uang cash. Oh gitu. Ma? Lutut Mama kenapa? Mama jatuh? Kayak anak kecil aja Mama jatuh. Hei, Papa nggak usah ngeledek deh. Papa nggak ngeledek, cuma Papa heran aja ngeliat Mama di plester kayak gitu. Emangnya kenapa, Ma? Tadi Mama jatuh di trotoar, Pak. Terus ada perempuan yang bantuin Mama, anak perempuan. Nah, dia yang pasangin plester ini, Pak. Itu loh, Pak. Anak perempuan, anaknya mamanya supirnya Alia, Pak. Yang kemarin kita ketemu di Taman Pondok Indah itu. Anak itu? Iya. Terus Mama ini tanya nggak namanya siapa? Waktu itu Papa lupa banget nanya nama anak itu siapa. Mama nggak nanya, Pak. Soalnya habis plesterin ini dia langsung pergi naik angkot. Anak itu emang anak yang baik ya, Ma ya. Perhatian. Terus anaknya itu lucu. Andaikan kita punya cucu seperti dia ya, Ma. Pasti kita bahagia banget.
Pelan-pelan. Gak apa-apa kan? Buat beli plester. Nggak usah tante, makasih, aku ikhlas kok. Suami tante kan kena kasih aku plester, jadi sekarang gantian. Papa jangan pikir macam-macam deh. Masa kita punya cucu segede gitu, Pak? Ya, ini kan cuma misalnya, Ma. Contohnya gitu loh. Emang nggak boleh? Bahas yang lain aja. Udah deh, Papa lanjutin lagi kerjanya. Aku harus tetap sadar. Aku harus tetap sadar. Tenggorokanku. Aku haus. Haus. Air. 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 Halo Reno. Maaf Pak, saya mengganggu Pak. Ini saya mau ngabarin Pak. Pak Satrio Pak, sudah menunggu Pak Devan dan Bu Alia untuk membahas kontrak terbaru pernikahan Pak. Baik, saya segera nyusul ke sana. Baik, makasih ya Pak. Terima kasih. Kita harus siap-siap pergi ke notaris. Dokumen barunya udah siap.
Bagus juga apartemen Dara. Lokasinya juga strategis. Pasti harganya mahal. Sebagai sekretaris pribadi Devan, Dara pasti digaji lumayan tinggi. Makanya dia bisa membiayai hidupnya yang lumayan mewah. Punya apartemen bagus, mobil pribadi, penampilan yang mahal. Rambut. Ini pasti rambut Dara. Syukur deh, ternyata tanpa perlu repot nyabut, aku udah dapet sampel rambut Dara yang rontok. Bu, tadi maaf, Ibu masukin apa ya ke dalam tas? Itu bekas bungkus permen waktu saya makan di mobil. Nggak sengaja jatuh, jadi saya langsung pungut. Soalnya saya nggak mau ngotorin apartemen kamu. Oh, iya iya. Silakan diminum, Bu. Makasih. Oke, sekarang katanya Ibu mau curhat sama saya. Mau ngomongin apa sih? Mau ngomong di sini atau mau kita cari kafe di bawah? Dara, bentar ya, ada yang telepon biar saya cek dulu siapa yang telepon. Oh iya, silakan. Ternyata suami saya yang telepon, biar saya angkat dulu ya. Halo? Tania, kamu lagi di mana sih? Katanya kamu lagi sakit perut. Lagi datang bulan, iya kan? Kok malah keluyuran? Iya sayang, ini aku lagi di minimarket buat beli pembalut. Abis ini aku langsung pulang ya. Kenapa sih Tania mesti bohong ke Miko? Kenapa Tania nggak jujur aja bilang kalau dia tuh lagi di apartemen aku? Bentar ya. Ya udah pulang sekarang. Bye. Aku ngerasa ada yang aneh dengan sikap Tania akhir-akhir ini. Kenapa ya? Beberapa kali ini Tania minta ketemuan sama aku. Pasti karena dia merencanakan sesuatu. Apa yang aku cari udah aku dapat. Jadi aku nggak perlu lama-lama lagi di sini. Bentar ya. Ya udah pulang sekarang. Bye. Aku ngerasa ada yang aneh dengan sikap Tania akhir-akhir ini. Kenapa ya? Beberapa kali ini Tania minta ketemuan sama aku. Pasti karena dia merencanakan sesuatu. Apa yang aku cari udah aku dapat. Jadi aku nggak perlu lama-lama lagi di sini. Dara, ini suami saya ternyata udah cariin saya. Jadi saya harus pulang. Lain kali aja kita ngobrol-ngobrolnya. Iya, oke. Nggak apa-apa, Bu. Nanti lain kali kita atur waktu lagi ya. Oke. Ya. Perlu saya anterin ke bawah? Oh, nggak usah kok. Saya udah hafal. Oh, ya udah. Oke. Iya. Oke.
Bu, terima kasih ya udah mampir ke apartemen saya. Saya yang makasih udah ngerepotin kamu. Enggak kok, hati-hati ya. Iya. Makasih. Dah. Ya, memang aneh sih. Setiap kali ngajak aku ketemu, aku harus lidikin ini. Karena sepertinya Tania nggak sepolos yang aku kira. Cakra, ngapain dia telepon aku? Kalau sampai Devan tahu Cakra nelpon aku, pasti dia langsung marah. Kok dimatiin? Siapa yang nelfon? Tadi nomor siapa, nomor nggak dikenal. Kayaknya mah cuma orang mau cari berita. Oh, iya. Itu sebaiknya jangan diangkat. Kamu nggak makin stres. Iya. Kok malah dimatiin sih teleponnya sama Alia? Alia, kenapa kamu nggak mau jawab telepon dari aku, Al? Aku tuh khawatir sama kamu, Al. Aku pengen tahu kabar sebenarnya dari kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Gue jadi penasaran banget. Tapi gue yakin Alia nggak salah. Cakra, ini berkas pembaruan surat kuasa mengenai tanah warisan yang harus kamu bawa ke notaris. Oke. Kamu urus ya. Kamu bawa ke kantor notaris Pak Satrio. Oke, Pak. Aku langsung urus sekarang kalau gitu. Maaf ya Pak, akhirnya kami berdua memutuskan untuk kembali menggunakan kontrak pernikahan yang lama Pak. Nggak apa-apa Pak Devan. Yang terpenting kedua belah pihak ini saling setuju. Dan terkait perubahan masih bisa kami fasilitasi Pak. Devan, apa kamu yakin sama keputusan ini? Aku yakin banget. Sebelumnya aku ngerasa aku terlalu egois. Hanya mementingkan diri aku sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan kamu. Aku minta kamu hamil. Padahal hubungan kita kan hanya berdasarkan kontrak. Tanpa cinta. Dalam kontrak kita kan malahan ada pasal yang menyatakan kita dilarang jatuh cinta. Dulu mungkin yang kamu bilang teh bener. Hubungan ini tanpa cinta. Tapi sekarang semua udah berubah. Aku udah terlanjur jatuh cinta sama kamu, Devan. Aku sadar perasaan ini udah melanggar batas kontrak pernikahan yang pertama. Tapi aku sadar aku harus mengubur semua perasaan ini. Dan sebisa mungkin aku akan berusaha menyembunyikan isi hati aku. Oke Pak Devan, ini perjanjian kontrak pernikahan yang lama. Saya periksa terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Dokumennya sudah saya periksa. Tapi begini Pak Devan dan Bu Alia, ada satu pertanyaan lagi dari saya.
yaitu tentang apakah ada perubahan, pengurangan pasal, penambahan pasal atau poin-poin tertentu. Jadi biar bisa kita tambahkan sebelum nantinya kita melakukan tanda tangan perjanjian kontrak pernikahan ini, Pak. Kontrak pernikahan? Maksudnya apa? Enggak, Pak. Kita nggak ada penambahan maupun pengurangan lagi. Baik. Berarti ini semuanya dokumen sudah final dan sekarang Pak Devan silakan tanda tangan terlebih dahulu ya, Pak ya. Bu Alia, silakan tanda tangan. Baik, jika semuanya sudah tanda tangan, ini dokumennya saya simpan terlebih dahulu ya Pak Devan ya. Sebentar Pak. Jatuh segala lagi. Lemes banget, gak ada tenaga sama sekali. Mungkin memang ini saatnya. Akhir hidupku di dalam kubangan lumpur ini. Papa, Pak ini Jenny Pak, Jenny datang Pak. Jatuh segala lagi. Eno. Mohon maaf Pak Devan, mungkin tadi ada orang yang lewat dan nyenggol benda ini Pak, makanya jatuh. Saya mohon maaf kalau semuanya sempat terkejut. Iya, nggak apa-apa.
hampir aja gue ketahuan. Oh ya, Pak Depan. Bu Alia, kalau gitu saya pamit ya Pak, karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di kantor. Terima kasih ya, Pak. Reno, terima kasih ya. Kamu udah bantu untuk ngurus perubahan kontrak pernikahan Alia sama saya. Sama-sama Pak. Pamit ya Pak. Semoga Papa nggak kecewa. Karena mungkin sampai kapanpun Devan gak akan pernah bisa kasih Papa cucu. Tapi aku teh juga gak bisa bayangin. Pada akhirnya, mungkin Devan akan punya anak dari perempuan lain. Dari istri dia yang sesungguhnya. Dari perempuan yang dia cintai dengan sepenuh hati. Dan yang pasti, itu teh bukan aku. Kita balik yuk. Ayo. Kamu kenapa? Hilsi patah. Aduh, yaudah. Aku lepasin ya. Takutnya nanti kamu terkilir. Dah, kamu diam aja. Satu lagi ya. Ini kita buang aja ya. Kok dibuang, Devan? Panas, panas. Jangan dibuang, Devan. Ambil, Mas. Kamu udah nggak perlu lagi. Itu udah rusak. Aku angkat. Aku angkat. Sini. Allah, turunin dilihatin orang. Turunin. Panas. Hei, kamu masih panas kakinya. Kamu diinjak sakit gak? Dikit aja. Kumaha tuh? Kita ke mobil ya. Pelan-pelan. Kamu ikutin aku ya. Awas, awas. Gue harus cari tahu apa yang dimaksud dari pembicaraan yang gue dengar barusan. Apakah ada perubahan, pengurangan pasal, penambahan pasal atau poin-poin tertentu? Jadi biar bisa kita tambahkan sebelum nantinya kita melakukan tanda tangan perjanjian kontrak pernikahan ini, Pak. Sebenarnya kontrak pernikahan seperti apa yang dimaksud tadi?
lemes banget. Gak ada tenaga sama sekali. Mungkin memang ini saatnya. Akhir hidupku di dalam kubangan lumpur ini. Papa, Pak ini Jenny, Pak. Jenny datang, Pak. Jenny. Papa. Papa. Mita. Jenny. Jenny. Mita. Ini Pak, ini 2 sampel rambut yang saya temuin di tempat yang berbeda. Jadi saya ingin melakukan tes DNA untuk mengetahui apakah kedua sampel rambut ini berasal dari orang yang sama atau bukan. Baik, Bu. Sampel rambutnya saya terima ya. Oke, saya cek akar rambutnya terlebih dahulu ya, Bu. Karena untuk persyaratan uji tes DNA, akar rambut harus masih terlihat utuh dan mengandung folikel. Baik, Pak. Tunggu sebentar ya, Bu. Gimana, Pak? Ya, saya sudah cek kedua sampel tersebut dan saya bisa pastikan kedua sampel rambut ini masih memiliki bagian akar rambut. Syukur deh. Kalau begitu, Ibu bisa isi formulirnya sekarang dan jangan lupa untuk ditandatangani. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Tangan di bawah sini ya, Pak? Iya, betul. Oke. Oke, Bu. Sudah terisi lengkap formulirnya. Setelah ini kami akan memproses tes DNA-nya. Kira-kira butuh berapa lama sampai saya dapat hasilnya, Pak? Prosesnya paling cepat 2 hari kerja ya, Bu. Nanti akan kami kabarin melalui email atau chat kepada Ibu. Begitu hasilnya nanti sudah keluar. Oke, baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan. Tapi begini Pak Devan dan Bu Alia, ada satu pertanyaan lagi dari saya, yaitu tentang apakah ada perubahan, pengurangan pasal, penambahan pasal atau poin-poin tertentu. Jadi biar bisa kita tambahkan sebelum nantinya kita melakukan tanda tangan perjanjian kontrak pernikahan ini, Pak. Gue harus tahu kontrak macam apa yang dimaksud sama notaris itu. Gue harus cari tahu. Meskipun itu artinya gue harus menyusup ke dalam kantor notaris. Ya! 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 Demam kamu masih tinggi banget. Kasihan kamu, Alia. Aku tahu, pasti bukan fisik kamu aja yang capek, tapi hati kamu juga. Ya udah, sekarang kamu banyak istirahat ya. Jangan pikirin apapun. Semoga kamu cepat sembuh ya. Alia mana, Van? Oh, Alia lagi gak enak badan, Kak. Demam tinggi. Dia lagi tidur di kamar. Ya ampun. Kamu udah coba bawa dia ke dokter belum?
Udah kasih obat sih, tinggal nunggu demamnya turun aja. Alia kecapean kali ya, Van. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian yang nimpa dia. Aku juga mikirnya begitu sih. Kak, tadi Alia sempat bilang bahwa dia janjiin kakak akan beliin obat pereda nyeri haid buat kakak. Tadi dia nggak nemu obatnya, akhirnya nggak jadi dibeliin. Jadi malu. Nggak apa-apa, Van. Udah, nanti biar aku minta Miko aja yang beliin obatnya ya. Oh ya, semoga Alia cepat sembuh ya. Biar dia bisa cepat beraktivitas lagi. Kasih, Kak. Ya udah, kalau gitu aku balik kamar dulu ya. Tania masih nyeri haid. Gue ada ide. Gue bisa nih bikin hati Tania luluh dan baper lagi sama gue. Gue harus lebih perhatian sama Tania. Gue harus jadi suami yang siaga. Apalagi kan sekarang Tania perutnya lagi sakit banget karena datang bulan. Gue harus ngelakuin sesuatu buat Tania. Pak, minum obat dulu ya. Iya, Ma. Ma, setelah Papa pikir-pikir, kita udah lama juga nggak makan siang sekeluarga. Gimana kalau besok setelah jam istirahat kantor, kita buat acara makan siang bersama sekeluarga? Oke, nanti Mama kasih tahu Miko sama Tania ya, Pak. Devan sama Alia juga ya, Ma ya. Ini kan makan siang bersama, jadi mereka harus ikut. Loh, emangnya Papa udah bener-bener maafin mereka, Pak? Mereka tuh baru bohongin Papa loh soal kehamilan Alia. Jujur ya, Ma. Papa kecewa banget sama mereka. Kok bisa-bisanya mereka ngebohongin Papa seperti itu? Tapi ini kan makan siang bersama, Ma. Kita sekeluarga kumpul. Jadi menurut Papa, mereka wajib ikut. Apa nggak terlalu cepet, Pak, untuk ngajak mereka? Nanti mereka bisa menganggap enteng masalah ini dan nggak jadiin ini pelajaran, dan mereka dengan mudahnya akan mengulangi masalah ini lagi, Pak. Iya, tapi mau sampai kapan, Ma? Ya nggak tahu, sebulan, 2 bulan, makin lama ya makin bagus sih, Pak, menurut Mama. Biar mereka tuh nggak merasa terlalu cepat untuk dimaafkan, Pak. Kalau dibilang kecewa, Papa sangat kecewa, Ma. Tapi rasa kecewa itu nggak bisa menghapus memori baik yang pernah dilalui bersama selama ini, Ma. Ada kalanya memberikan kesempatan kedua lebih baik daripada terus memasang dinding pembatas. Bagaimanapun juga, Devan itu anak kandung Papa. Alia mantu Papa. Udah bisa kuduga, semarah apapun Papa ke Devan, rasa sayangnya Papa selalu jauh lebih besar lagi. Aduh. Rasanya udah lama banget ya. Aku gak ketemu Miko. Aku gak berduaan sama Miko. Aku kangen ya. Kira-kira kamu ngerasain hal yang sama gak sih, sayang? Apalagi sekarang Nisa sudah mulai dekat dengan keluarga kamu. Memang sebaiknya aku harus memperbaiki hubungan sama kamu, sayang. Aku telepon aja kali ya. Aku ajak Miko makan siang. Aku mau video call karena aku kangen sama kamu. Aku pengen banget lihat muka kamu. Semoga diangkat. Tania pasti akan luluh. Dapat perhatian dari gue kayak gini. Dara, ngapain sih dia telepon-telepon?
Dara. Aduh, ngapain sih Dara pakai telepon lagi? Tania pasti akan luluh. Dapat perhatian dari gue kayak gini. Dara, ngapain sih dia telepon-telepon? Kamu Ih, kok gak diangkat sih? Telepon lagi kali ya? Sayang, ini ada kompresor hangat. Kompres hangat dari mana? Ya aku siapin buat kamu. Karena aku nggak tega, ya. Lihat kamu kesakitan lagi datang bulan kayak gini. Aku bantu ya. Misi. Kok tumbenan banget Miko mau ambilin kantong kompresan hangat buat aku? Ada angin apa ini sampai Miko mau ngelakuin itu? Sebelah sini ya, aku bantu ya. Jadi beneran, Miko udah berubah. Dia lebih peduli sama aku. Dara. Aduh, ngapain sih Dara pakai telepon lagi? Gimana? Udah enak ya? Udah mendingan kok, nyarinya udah. Kurang ajar. Di belakang aku, mereka berdua benar-benar mesra-mesraan terus. Gimana sayang? Udah enak kan? Tinggal sebelah sini. Sebelah sini? Iya. Biar aku aja. Miko, makasih ya. Makasih. Makasih buat apa? Ya kan kamu udah nolong aku. Kamu udah bikin kompres hangat ini buat perut aku juga. Sayang. Sini. Sudah tugas dan kewajiban aku sebagai suami kamu untuk menjaga kamu, merawat kamu, ya kan? Maafin aku ya Miko. Lo kok minta maaf? Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuman kan selama ini aku selalu berprasangka buruk sama kamu. Sayang, harusnya aku yang minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah banyak salah sama kamu. Aku menjadi suami yang gak tanggung jawab. Hubungan rumah tangga kita jadi hambar. Maafin aku ya. Dan aku janji sama kamu. Aku akan memperbaiki semuanya. Demi rumah tangga kita. Aku seneng banget dengernya Miko. Aku berharap kamu tepatin janji kamu. Miko, aku boleh nggak nanya satu hal sama kamu? Mau nanya apa sayang? Sebenarnya Pak Darta itu siapa sih? Dia beneran bukan selingkuhan kamu kan? Pak Darta? Dia itu rekan bisnis aku. Dia itu bawa bapak dan suka bercanda.
Ya aku juga nggak tahu dia kirim-kirim emoji love kayak gitu. Namanya juga joke bapak-bapak, kamu tahu sendiri gimana kan? Iya, justru itu yang bikin aku curiga sama Gak kamu. usah berpikiran seperti itu, ya. Pada Arthur kan bisa aku, bukan siapa-siapa. Gak usah pikir macam-macam, oke? Yang terpenting sekarang itu rumah tangga kita. Aku sangat berharap semuanya berjalan lancar dan semakin harmonis antara kita berdua. Oh iya, besok siang kita langsung bareng sama keluarga ya. Di sana makanannya enak-enak. Ntar aku pilihin buat kamu. Ya sayang? Oke. Ini, aku bantu lagi ya. Sebelah sini ya belum. Kalau hasil tes DNA rambut yang aku temuin di kasur beda dengan DNA rambut Dara, aku janji aku akan sungguh-sungguh jadi istri yang baik buat kamu, Miko. Aku akan berikan kamu keturunan, karena aku juga sebenarnya kepengen punya keluarga kecil yang lengkap bersama kamu, Miko. Sakit rasanya ngeliat tadi. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Jangan pernah lakuin ini lagi ya. Ya sayang. Kamu mengharapkan anak itu mati kan? Ya. Dan sampai sekarang, aku mengharapkan anak itu mati. Makanya aku memastiin sama kamu. Di mana anak itu? Anak itu sudah mati kan? Jangan kamu kira aku bisa melepaskan Miko untuk kamu tadi. Aku akan melakukan segala cara untuk kalian gak bersatu. Aku gak akan merelakan kalian bersatu. Karena Miko hanya untuk aku. Miko cuma punya aku.